Dan ini saldo gua di Litecoin sebesar 2 juta lagi dalam proses withdraw. Nah, ini sambil nunggu proses withdraw, gua akan open posisi lagi dan cari peluang cuan lagi ya yang gede di sini. Walaupun sebenarnya gua lebih tertariknya ke Dashcoin sih. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas seputar trading gratis tanpa modal di Stormgain ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu Stormgain, jadi Stormgain itu adalah salah satu platform yang bisa kita pergunakan untuk trading menggunakan modal yang si modalnya itu bisa kita kumpulin menggunakan fitur mining yang ada di dalamnya. Jadi nggak perlu melakukan deposit. Nah, untuk tampilan Stormgain itu tampilannya tuh yang kayak gini ya teman-teman. Tapi sayangnya untuk Stormgain saat ini buat kalian para pengguna baru yang mau join di Stormgain ini, mungkin saat ini kalian masih belum bisa karena untuk sementara waktu Stormgain masih memblokir pendaftaran baru buat kalian para pengguna baru yang berasal dari Indonesia. Nah, jadi solusinya buat kalian yang mungkin pengen join di Stormgain ini, kalian bisa daftar pakai nomor luar negeri. Untuk caranya kalian bisa lihat tutorialnya di video gue yang ada di sini. Nah, lanjut. Kenapa saat ini gue ngebahas si Stormgain lagi? Nah, jadi seperti yang kalian lihat di si Stormgain ini, gue nih dari bulan lalu lagi ngincer ngambil profit di Dashcoin ya, seperti yang kalian lihat ya. Ini gue full screen. Ini dari bulan lalu gue udah ngasih trendline di si Dashcoin, trendline kayak gini garis lurus, yang dimana di sini gue bakalan memprediksi kayaknya dari pergerakannya si Dashcoin ini dia bakalan terus turun sampai ke angka sekitar 26 dolar per koinnya. Dan itu tadi pagi itu udah sempat terjadi ya, hampir menyentuh garis trendline-nya di sini di sekitar 27. Tapi ternyata dia mantul lagi gitu, dan ini gue kehilangan kesempatannya karena tadi pagi itu gue sempat ketiduran ya, jadi nggak dapat harga di sini. Nah, tapi kalau misalkan gue ngelihat trendline ini kan kemarin tuh gue ngiranya dia bakalan sempat jebol gitu ya, trendline-nya udah sempat jebol ke sini pas tanggal 7 Agustus, gua kirain bakal naik, tapi gua tunggu konfirmasi selama 1 minggu dan ternyata dia turun lagi ngelanjutin trendline-nya sampai arah yang gue incar di sini, yaitu di area support terkuatnya ya. Kalau misalkan kita lihat nih, ada area support terkuatnya nih di sini nih. Dan seperti yang kalian lihat, ini area supportnya baru kesentuh 1 kali dan tadi nyaris kesentuh 1 kali, tapi dia udah sempat keburu mantul. Sayangnya gua kehilangan kesempatan untuk ngambil opportunity itu gitu. Nah, tapi di sini kalau misalkan dari prediksi gua, kalau udah sempat mantul kayak gini, kemungkinan untuk candle selanjutnya hari kedua atau hari ketiga kemungkinan besar dia nanti akan nyampe ke area resistennya yang ada di sini di angka 30,77 untuk ngetes doang. Jadi di sini gua akan ngambil kesempatan itu untuk trading buat ngambil profit sampai dia nyampe di angka 30-an aja. Habis itu mungkin nanti gua akan close dan simpan profitnya. Oke, jadi di sini gua akan langsung mulai aja tradingnya, dan di sini seperti biasa gua akan pakai modal dari hasil mining yang udah gua kumpulin. Ini gua langsung masuk aja ke kolom mining. Terus habis itu di sini kebetulan hasil mining gua udah kekumpul 295 dolar. Ini gue langsung klik withdraw aja hasil miningnya. Ini gue tinggal tunggu sampai bonusnya itu masuk ke balance gue yang ada di sini nih. Kita cek dulu ke wallet ya, dia belum masuk. Gue refresh dulu. Oke, si bonusnya udah masuk ya. Ini udah ada 295,3 USDT. Bonus gue udah berhasil masuk, dan ini gue akan lanjut trading untuk membuka posisi di Dashcoin. Oke, Dashcoin posisi udah di 28,65 ya. Ini gue langsung open posisi buy aja. Gue akan taruh semua modal gue 295,9, dan untuk leverage-nya ini gue nggak bisa taruh leverage ya, karena di sini akun gue udah dibekukan untuk leverage-nya nggak bisa, nggak tahu kenapa itu. Jadi di sini gue akan pure open posisi buy pakai non leverage ya, hanya ngandelin modal gratisan aja. Terus habis itu di sini gue langsung klik buy aja. Sip, trading position udah dibuka. Di sini gue mulai dengan minus di 0,5165 dolar di harga 28,65. Oke, dan di sini gue tinggal tunggu aja sampai dia naik ataupun ngasilin profit sesuai dengan target profit gue, yaitu di 30-an ya. Nah, di sini nih 30,11. Karena di sini untuk pergerakan harganya kemungkinan akan sedikit lambat dan mungkin akan memakan waktu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Jadi ini videonya akan gua close dulu dan nanti akan gua lanjutin lagi untuk update-nya ketika si harganya udah menyentuh target profit yang kita harapkan. Oke, jadi ini kita pause dulu, ini gua close dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ya, setelah menunggu kurang lebih selama 3 bulan, gua trading di luar dugaan ya. Ternyata ketika gua kemarin buka posisi di Stormgain, khususnya di Dashcoin, dan gua open posisinya itu di harga 28,65 dolar, tepatnya di sini nih. Dan ternyata di luar dugaan, ternyata pas gua open posisi, gua kira ini udah supportnya, ternyata kemarin tanggal 17 Agustus gua open posisi, ternyata dia masih turun dulu, lama banget. Dan akhirnya setelah dia turun, gua mau nggak mau mesti tunggu dulu sampai dia rebound lagi, naik lagi ke atas. Pas gua nungguin naik ke atas, itu ternyata cukup lama ya, sampai si Dashcoin
Dashcoin ini bisa dia balik lagi ke atas supaya gue bisa dapetin profit. Nah, seperti yang kalian lihat di chartnya ini, dari terakhir gue open di tanggal 17 Agustus di harga kisaran $28, dia baru bisa tembus dan rebound lagi itu di 3 bulan kemudian atau di sekitar bulan Oktober ya, masuk di pertengahan Oktober sekitar tanggal 23 sampai 30 dia akhirnya mulai tembus, dan di sini gue akhirnya mulai dapetin profit. Sebenarnya harusnya gue udah bisa dapetin profit yang cukup lumayan dari hasil penantian 3 bulan. Tapi di luar dugaannya, di sini bukannya profit yang gue dapet, tapi di sini gue malah dapat hasil yang membagongkan. Kenapa gue bilang membagongkan? Ini sangat di luar dugaan banget. Kenapa? Seperti yang kalian lihat di sini, si Stromgain secara nggak langsung ini malah nutup transaksi gue pas di posisi gue ini minus gitu. Nah, jadi kemarin tuh dia nih sempat turun pas di tanggal 1 November ke sini nih 2842, dan tiba-tiba si transaksi gue langsung di close saat posisi gue minus. Gue nggak tahu ini kenapa, dan ini Stromgain udah mulai nggak bener nih mainnya. Nah, abis itu pas transaksi ke close, gue kaget kan. Akhirnya gue kirim pesan dong ke si Stromgain. Ini kenapa transaksi gue di Dashcoin ini di close? Nah, terus gue tanyain kan kayak gini lewat pesan, why my trading position on Dash USDT close even though I haven't closed? Sekalipun saya nggak pernah gitu meng-close ataupun ngotak-ngatik transaksi tersebut. Terus jawaban dia kayak gini, please note that you were notified in advance that trades in Zcash and Dashcoin should be closed before 1 November. Otherwise, they will be closed forcibly. You have been notified in advance, so financial claim related to this trade will not be considered. Dan jadi dia bilang di sini, sebenarnya mereka ini katanya udah memberikan notifikasi ke gua bahwa katanya transaksi di Zcash ataupun di Dashcoin itu harus di-close sebelum tanggal 1 November. Atau kalau enggak, si transaksi tersebut akan di-close dengan paksa, katanya kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, gua bingung gitu. Katanya mereka di sini ngirim pemberitahuan ke gua yang menghimbau supaya gua ini mengamankan transaksi gua sebelum si Dashcoin ataupun si Zcash coin ini dihapus dari Stromgain. Nah, setelah gua dapat balasan kayak gitu, ini gua cross-check dong. Apa emang gua yang bego gitu nggak ngelihat pemberitahuan dari Stromgain gitu? Nah, ini gua cek kan di sini, gua cek di pemberitahuan, ini nggak ada sama sekali nih. Gua cek semuanya, gua ubek-ubek kolom pesan ini, nggak ada sama sekali pemberitahuan dari Stromgain nih ya yang menyatakan bahwa mereka akan ngehapus Dashcoin dan Zcash. Ini nggak ada tuh. Gua cari-cari nggak ada pesan dari mereka sedikit pun yang ngebilang bahwa si Dashcoin ini atau si Zcash ini bakalan dihapus. Kalau gua tahu misalkan ini bakalan dihapus posisinya, ini pasti otomatis kemarin pas si Dashcoin ini naik di harga 30,80 yang dimana ini udah ngasih profit ke gua di atas 1 juta lebih, ini pasti bakalan gua close gitu. Gua nggak akan tunggu sampai naik lagi kalau gua tahu ini emang bakalan dihapus gitu. Nah, tapi di sini Stromgain kayaknya mulai main licik-licikan lagi nih. Ini kedua kalinya gua kena sliding nih di Stromgain. Gua kaget dong kan. Gua lihat juga di sini di instrumen tradingnya ini udah nggak ada Dashcoin sama sekali tuh. Zcash juga nggak ada, dan mereka ini nggak ada pemberitahuannya sama sekali ke gua tentang penutupan instrumen Dashcoin ini, yang dimana ini tentu aja merugikan gua banget gitu. Apalagi di sini mereka nggak mau tanggung jawab sama sekali katanya, dan nggak mau ganti rugi. Jadi ini sangat membagongkan menurut gua. Yang dimana ini kalau gua debatin terus ini bakalan percuma sih, karena dari kasus yang tahun lalu gua pernah juga kayak gini tapi dengan konsep yang berbeda, yang dimana waktu itu hasil profit gua exchange tiba-tiba hilang. Nah, kalau yang sekarang kasusnya kurang lebih sama, cuma gua dikadalinnya sekarang di posisi trading gua yang di close secara tiba-tiba, secara sepihak lah, dengan alasan katanya mereka udah ngasih tahu ke gua bahwa si Dashcoin bakalan ditutup, padahal kenyataannya gua nggak terima sama sekali notifikasi pemberitahuannya. Nah, ini gua nggak tahu apa cuma gua yang nggak terima notifikasinya, apa kalian dapat pesannya nggak dari si Stromgain yang bahwa mereka memberitahukan ke para penggunanya bahwa mereka akan menutup transaksi di Dashcoin. Kalau misalkan ada yang dapat pesannya, coba komen di bawah ya, siapa tahu emang akun Stromgain gua yang error. Nah, jadi kemarin tuh setelah posisi gua di close paksa nih ya di Dashcoin di posisi minus $29, cukup lumayan menurut gua. Dan setelah ini di close minus, kocaknya ini si harganya naik lagi nih ke 30, dan sekarang ini kalau misalkan gua lihat chartnya di tanggal 2 ini naik lagi ke angka 29. Jadi turunnya ini kayak yang lagi dikadalin gua gitu. Jadi turunnya ini seolah-olah emang sengaja pengen nge-close doang gitu. Gua nggak tahu kenapa gitu. Nah, akibat si Dash ini di close secara paksa, jadi mau nggak mau kemarin gua ubah strategi, dan sisa modal gua yang $266 dari hasil mining ini langsung gua pakai trading di Litecoin, dan sekarang ini posisinya di harga 67,948. Gua opennya di pagi ini udah naik di harga $69,9 dan udah memberikan gua profit $37,8. Jujur li kalau dibandingin sama open posisi di Dashcoin, profit yang gua dapat itu sebenarnya harusnya bakalan lebih gede di Dashcoin. Kenapa? Karena Dashcoin sendiri ini market cap-nya dia jauh lebih kecil ya jika dibandingkan dengan Litecoin, yang dimana kalau misalkan di Dashcoin ini gua naik 0, sekian aja itu profitnya udah langsung gede. Apalagi kalau misalkan nanti dia naik jadi 30, 31, profit yang gua dapat itu bisa $200. Sedangkan di Litecoin kalau misalkan naik beberapa poin 67 ke 69 aja ini gua dapatnya cuma $37 karena di sini market cap-nya gede gitu. Nah, sedangkan di Dashcoin dari 29 ke 31 aja itu gua udah bisa dapat sekitar $100 dengan modal $295 kemarin. Apalagi kalau misalkan gua lihat ini si Dashcoin sebenarnya ini masih bisa naik terus, bahkan bisa sampai 35 atau bahkan
bahkan 40 menjelang halving. Tadinya rencana gua nunggu dia ini harganya di 35 apa 38 baru gua close gitu. Gua ngambil profit sekitar 10 jutaan baru gua close. Tapi di luar dugaan ternyata Stormgain mainnya udah mulai nggak jujur ya. Jadi di sini kayaknya dia lihat mungkin banyak orang yang mulai ngambil peluang di Dashcoin karena Dashcoin kan harganya udah mentok banget tuh di bawah, udah lagi murah banget dan orang kebanyakan udah sadar nih kayaknya mau ngambil profit di sini. Apalagi gua ngambilnya udah di harga bawah ya, di sekitar 28 dan potensi cuannya ini bakalan gede banget ini kayaknya gua lihat nih potensinya ke depan. Tapi di sini sayang banget gua kena begal ya sama Stormgain dan Stormgain juga kayaknya ngelihat hal tersebut sebagai kerugian buat mereka. Jadi mereka kayaknya diam-diam nge-close transaksi trading gua supaya mereka nggak dirugiin gitu ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya jengkel banget sih sama Stormgain. Penantian gua 3 bulan untuk panen malah di sliding gitu aja gitu. Dan di slidingnya juga pas di posisi minus gitu. Kayak disengaja banget diturunin dulu gitu baru dinaikin lagi. Kenapa dia nggak close-nya pas gua udah di atas kemarin? Gua profit sekitar 1 jutaan. Ini agak cukup aneh. Udah mulai nggak jujur nih si Stormgain. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, karena di sini transaksi Dash gua udah di close secara sepihak sama si Stormgain-nya dengan alasan yang nggak jelas dan sekarang posisi trading gua alihkan ke Litecoin. Nah, karena untuk jaga-jaga nih ya, takut si Stormgain ada penyakit lagi nih. Ini kayaknya si Litecoin gua close dulu dengan profit 41 dolar atau sekitar 600 ribu. Walaupun profitnya ini masih nanggung menurut gua. Tapi di sini kayaknya ini gua amanin dulu semua hasil profit gua. Takutnya terjadi lagi hal yang nggak kayak kasus di Dashcoin yang tadi baru aja gua alamin gitu ya. Nah, ini di profitnya sih kelihatannya kayaknya bakalan naik terus. Tapi nggak apa-apa. Ini gua amanin dulu aja profitnya. Gua close di angka 42 transaksi Litecoin gua. Oke, ini profitnya gua udah dapat 42 dolar. Gua masuk ke wallet gua dan setelah gua close di 42 dolar, ini bersih-bersihnya gua dapatnya cuma 38 dolar ya. Nah, setelah 38 dolar ini gua dapat seperti biasa, ini gua exchange dulu si profitnya ke Litecoin karena seperti yang kita tahu ya kalau misalkan kita withdraw dari USDT ini gas fee-nya gede banget. Jadi ini kita exchange dulu ke Litecoin. Gua confirm. Oke, setelah gua exchange dan di sini saldo Litecoin gua udah bertambah, saatnya gua amanin dulu nih si profit gua. Takutnya si Stormgain ini error lagi dan ini juga sekalian gua mau ngetes nih apakah si Stormgain ini masih lancar nggak ngebayarnya. Oke, ini gua langsung klik withdraw aja ya di Litecoin gua klik new request dan seperti biasa gua copy dulu ini yang mau gua withdraw. Gua klik new request lalu gua masukin jumlahnya dan di sini gua langsung masukin aja alamat penarikan Litecoin gua dari Indodax. Gua cari Litecoin, alamat Litecoin gua ini ya LTC di kolom wallet gua. Nah, ini gua klik deposit lalu ini alamat Litecoinnya gua copy. Lalu ini gua balik lagi ke Stormgain-nya dan gua pastiin di sini lalu gua withdraw. Semoga ini lancar ya. Oke, setelah withdraw ada verifikasi captcha. Gua verifikasi captcha dulu. Oke, dia minta kode SMS ya yang dikirimin ke HP gua. Oke, ini dia kode SMS-nya 975054. Oke, setelah kode SMS dia minta kode autentikator juga. Biasanya ini cuma minta satu verifikasi sih, tapi sekarang dia mintanya banyak ya. Oke, kita lihat apakah diproses manual atau proses otomatis dan kita lihat apakah Stormgain ini masih lancar nggak dari pembayarannya. Nah, di sini untuk proses withdraw di sini gua dapatnya diproses secara manual ya. Your withdrawal request will be processed manually. We highly appreciate your time and care about the safety of your money. The request will be processed by our specialist with high priority during business hour. Nah, kalau misalkan dapat pemberitahuan kayak gini, ini biasanya proses withdraw kita bakal diprosesnya secara manual yang dimana kalau misalkan diproses secara manual, ini hasil withdraw kita biasanya akan dikirimkan kurang lebih sekitar 3-5 hari paling cepat dan paling lama ini sekitar 1-2 minggu. Jadi ini gua close dulu dan nanti akan gua update di kolom komentar apakah si Stormgain ini masih ngebayar apa enggak. Nah, tapi kalau misalkan gua lihat dari pengalaman gua narik, ini biasanya sih kurang dari 2 minggu biasanya landing. Nah, karena tadi semua posisi trading gua udah gua close dan ini saldo gua di Litecoin sebesar 2 juta lagi dalam proses withdraw. Nah, ini sambil nunggu proses withdraw, gua akan open posisi lagi dan cari peluang cuan lagi ya yang gede di sini. Walaupun sebenarnya gua lebih tertariknya ke Dashcoin sih, karena Dashcoin tuh bisa ngasih profit yang cukup lumayan buat gua jika dibandingkan dengan beberapa koin lain. Karena begitu dia naik dikit aja, itu hasil yang gua dapat itu gede banget. Berbeda sama Litecoin atau beberapa koin lain. Melihat potensi ini, kayaknya gua akan coba lanjutin posisi di Litecoin. Meskipun kalau misalkan gua lihat ini si Litecoin sebenarnya dia udah nyampe di posisi resisten alias udah di posisi harga terkuatnya dan sulit lagi untuk naik. Kemungkinan sih sebenarnya dia bakalan turun dulu sebelum dia naik lagi. Nah, tapi karena di sini akun gua statusnya standar dan di sini gua nggak bisa open posisi sell, mau nggak mau di sini gua harus ngelanjutin posisi buy ya untuk dapetin profitnya. Nah, jadi di sini kalau misalkan harganya naik, gua baru dapetin keuntungan. Nah, kenapa di sini gua nggak bisa open posisi sell? Karena di sini akun gua udah dibatasin ya, gua nggak bisa naik level lagi ke gold. Gua nggak tahu kenapa. Jadi sebelumnya akun gua tuh statusnya tuh udah di platinum ya guys. Nah, semenjak tahun lalu entah kenapa status gua di reset ke standar dan gua nggak bisa naik lagi ke gold, yang dimana kalau di akun standar ini gua nggak bisa leluasa ya tradingnya karena leverage gua dibatasin, terus open posisi gua hanya bisa satu posisi atau satu
satu arah, yaitu ke atas doang, buy doang. Nggak bisa short atau nggak bisa sell ke bawah. Gua nggak tahu ini kenapa ya, jadi kayak si Stromgain ini seperti yang ngebatasin gua banget gitu untuk melakukan trading dan dapetin cuan dari mereka secara gratis. Entah karena gua emang nggak pernah pakai modal sama sekali, jadi mereka mungkin nganggapnya gua ini trader yang toxic kali ya, buat mereka yang dimana di sini gua cuma ngambilin duit mereka doang pakai modal gratisan. Makanya di sini gua berkali-kali kayak dicurangin gitu sama si Stromgain. Yang pertama, profit gua pas exchange dihilangin. Yang kedua, akun gua direset, statusnya dari platinum, dan ketika gua pengen naik lagi, sekalipun hasil trading gua udah mencapai lebih dari $1.000, gua nggak naik-naik lagi, tetap aja di standar. Dan kemudian yang ketiga, yang baru aja gua alamin di sini ketika gua trading di Dashcoin-nya tiba-tiba dihapus secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Walaupun mereka katanya ngasih pemberitahuan, tapi setelah gua cek ya pemberitahuannya nggak ada sama sekali. Nah, ini keanehan yang ketiga. Nah, ini sambil nunggu proses withdrawal gua masuk, ini gua langsung open posisi lagi aja ya di Litecoin di harga $70,191. Walaupun gue sebenarnya ini lebih yakin dia bakalan turun, tapi nggak apa-apa. Di sini gue coba berspekulasi aja karena di sini emang posisi akun gue nggak bisa nge-shell, jadi mau nggak mau di sini gue harus buy. Oke, kita lanjutin posisi buy di Litecoin dengan modal 266. Oke, ini start di posisi minus $2 dan nanti gue akan update lagi perkembangannya gimana. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah updatean terbaru gue dari si Stromgain, yang dimana sebelumnya gue open posisi di Dashcoin, yang tadinya gue niat ngambil cuan gede dari Dashcoin, tapi ternyata di luar dugaan gue malah dapet hasil yang sangat membagongkan karena si Stromgain tiba-tiba nge-sliding gue ya dengan cara ngehapus si Dashcoin dari marketnya dengan alasan yang nggak jelas. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dilihat si Stromgain ini apakah masih ngebayar apa enggak, jadi kesimpulannya kalau misalkan dilihat masih ngebayar, gua rasa sih Stromgain ini sepertinya masih ngebayar. Cuma dilihat dari segi kejujuran, dia ini udah mulai nggak jujur gitu dari cara mainnya. Makanya gue selalu saranin buat kalian yang pengen cari cuan di Stromgain ataupun trading di Stromgain, kalian ini lebih baik usahain pakai modal gratisan aja yang kalian dapetin dari hasil mining yang ada di sini nih. Jadi kalian mining aja sebanyak mungkin, terus habis itu nanti hasil mining yang kalian kumpulin barulah itu kalian pakai sebagai modal trading kalian. Jangan kalian pakai modal yang kalian depositkan pakai uang pribadi kalian untuk trading di sini. Itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen ngemodal, gue lebih saranin kalian pilihlah platform trading yang udah lebih gede. Kalau misalkan pengen ngemodal, kalau di Stromgain ini untuk ngemodal dia nih nggak worth it karena banyak nggak jujurnya gitu gue lihat. Tapi kalau untuk yang gratisan, kalau dibandingin sama platform trading manapun, ini yang paling worth it kalau untuk gratisan. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.